semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Herlina dengan NPM 2351010228. Saya dari kelas F, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam dunia ekonomi, yaitu jenis-jenis inflasi dan dampaknya terhadap perekonomian. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dan menyeluruh dalam periode waktu tertentu. Artinya, dengan uang yang sama, kita bisa membeli lebih sedikit barang dibandingkan sebelumnya. Dan tahu nggak kamu, kalau inflasi itu mempunyai banyak jenis dan sangat berpengaruh pada perekonomian kita. Inflasi itu mempunyai banyak jenis. Yang pertama, inflasi berdasarkan tingkat keparahan atau sifatnya, dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi dengan kenaikan harga di bawah 10%, sehingga inflasi ini masih bisa dikendalikan dan tidak berdampak pada perekonomian. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi ini kenaikan harga di atas 10% hingga 30%. Pada inflasi ini, dampaknya cukup terasa bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi dengan kenaikan harga antara 30% sampai dengan 100% per tahun. Pada inflasi ini, daya beli masyarakat menurun sangat drastis. Yang keempat, yaitu hiperinflasi atau inflasi tinggi. Inflasi dengan kenaikan harga di atas 100% per tahun, sehingga inflasi ini sangat berdampak pada perekonomian, karena harga melonjak sangat tidak terkendali dan bahkan uang bisa kehilangan nilai. Selanjutnya, inflasi berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena jumlah permintaan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penawaran. Misalnya, pada saat hari raya Lebaran, maka orang-orang akan beramai-ramai untuk belanja pakaian, makanan dan minuman, dan tiket mudik. Karena banyak sekali orang yang berbelanja, tetapi produksi terbatas sehingga harga menjadi naik. Yang kedua, cost plus inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi. Misalkan, jika bahan baku seperti gandum, gas, listrik, bahan bakar, dan lain sebagainya naik, maka perusahaan akan mengeluarkan uang lebih banyak untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga mereka menaikkan harga jual agar tidak terjadi kerugian. Yang ketiga, structural inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena struktur ekonomi yang tidak efisien, misalnya karena distribusi yang terhambat atau produksi yang sangat kurang. Selanjutnya, inflasi berdasarkan asalnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi yang berasal dari dalam negeri, yaitu inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi sehingga produsen menaikkan harga jual. Contoh, ketika harga BBM naik, maka ongkos angkut dan bahan baku akan naik, sehingga produsen menaikkan harga jual agar tidak terjadi kerugian. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri, yaitu inflasi yang terjadi karena mahalnya harga barang impor atau kurs rupiah yang melemah. Contohnya, ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, maka barang elektronik impor seperti HP, laptop, dan lain-lain akan semakin mahal harganya, sehingga terjadilah inflasi. Oke, selanjutnya kita bahas dampak inflasi terhadap perekonomian. Teman-teman tahu nggak, inflasi itu sangat berdampak terhadap perekonomian. Dampak yang pertama yaitu penurunan daya beli masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat adalah kondisi di mana tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa itu menurun. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah akan sangat menurun daya belinya karena harga barang dan jasa yang naik dengan tajam, sehingga standar hidup mereka pun akan ikut turun dan kesejahteraan masyarakat akan sangat terganggu. Dampak yang kedua yaitu merosotnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran. Pada saat inflasi, harga barang dan jasa akan naik dengan tajam dan tidak terduga, sehingga mengganggu perencanaan bisnis dan investasi. Dan para investor pun akan takut untuk mengalokasikan dana mereka kepada pasar yang tidak stabil, sehingga investasi yang kita butuhkan untuk pertumbuhan ekonomi akan menurun. Akibatnya,
pertumbuhan ekonomi akan terhambat dan ini sangat berdampak pada lapangan pekerjaan. Kemudian, pada saat inflasi, di mana harga barang dan jasa naik, sehingga biaya produksi pun ikut naik. Nah, perusahaan akan mencari cara untuk menekan biaya produksi agar perusahaan mereka tetap berjalan dengan efisien. Cara yang mereka ambil biasanya yang pertama, yaitu melakukan penurunan produksi. Karena pada saat inflasi, daya beli masyarakat itu sangat menurun, sehingga mereka melakukan penurunan produksi untuk menghindari penumpukan stok. Yang kedua, mereka akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang tujuannya adalah untuk meminimalisir atau mengurangi biaya tenaga kerja. Akibat dari PHK ini akan semakin banyak pengangguran. Dampak yang ketiga, yaitu terhadap pendidikan dan kesehatan. Pada saat inflasi, di mana harga barang dan jasa terus naik, dan juga kelangkaan lapangan pekerjaan, maka masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah akan sangat kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan dan juga kesehatan yang layak. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan singkat mengenai jenis dan dampak inflasi terhadap perekonomian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kamu mengenai kondisi ekonomi. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.